Ibu ingkang kalau muliakan, ini kalau lihat di sini di meja saya itu ada 6 hidangan. Kalau satu piringnya seperempat jam ini berarti 2 jam ngajinya kita. Kemudian nih, ini tambah ini setengah jam, jadi 3 jam. Ibu bapak yang saya muliakan, biar agak awet nih HP-nya saya taruh sini aja biar nggak kebuka. Ibu bapak yang saya muliakan, saya tuh kalau ketemu dengan ibu-ibu tuh seneng banget. Dan sudah saya sampaikan di mana-mana ibu, kalau saya ngisi pengajian isinya bapak-bapak, jamaahnya bapak-bapak itu ibu-ibu sering saya bela-belain, saya puji karena memang ibu-ibu ini perkasa-perkasa semua. Betul loh, betul. Ibu Robiani itu Ibu Robiani itu mempersiapkan segala sesuatunya sampai bisa biar nggak kestrum tuh gimana gitu, ngerti. Ini kalau nggak ibu-ibu nggak ngerti itu. Dan kemarin itu ibu, kita kan puasa ya, sebulan penuh. Itu ada 2 hal yang saya renungan, ini nggak ada hadisnya, cuman saya merenung apa toh faedahnya puasa itu. Itu ketemu 2 ibu saya. Yang pertama adalah ternyata puasa itu mengajarkan kita bisa berubah. Yang dulunya kita hari-hari biasa nggak baca Quran, di Ramadan kok bisa gitu loh. Di hari-hari biasa kita nggak pernah sholat malam, tapi kok di Ramadan bisa 11 rakaat, bisa 23 rakaat, ditambah macam-macam, itu kok bisa. Artinya kita nggak bisa lagi ngomong sekarang, aku tuh memang iso nih kau yang ini nggak mungkin iso berubah. Ternyata Ramadan bisa mengajarkan kepada kita bisa berubah. Betul apa betul ibu? Kemudian yang kedua, ini yang luar biasa, saya renungkan, ternyata seorang bapak-bapak, ini harusnya yang dengar bapak-bapak. Bapak-bapak itu harusnya memuliakan para istri-istrinya. Karena perempuan itu adalah makhluk perkasa, betul apa betul? Ini nanti biar ibu sampaikan ke bapak-bapak ya. Kalau di bulan Ramadan ibu, jam 5:30 sore, itu bapak-bapaknya kan sudah mandi, udah pakai sarungan, kemudian nunggu sirine, betul apa betul? Nyantai gitu, lihat HP, sementara ibunya coba di dapur mempersiapkan segala sesuatunya, ya kan bu? Ini kalau nggak ibu-ibu luar biasa, nggak akan bisa. Jam 3 malam itu bapaknya masih tidur, ibunya sudah di dapur mempersiapkan, baru setelah siap semuanya bapaknya dibangunin. Itu pun susah banget kita bu, wong aku pengalaman aku sendiri. Sahur itu kan perjuangan yang luar biasa itu. Bukan sesuatu, walaupun menunya enak macam-macam, tapi kita lengket banget mata itu. Tapi ibu-ibu udah siap semuanya. Siapkan semuanya itu, baru suaminya dibangunin. Ini adalah luar biasa, saya takzim. Makanya dulu tuh saya galak ibu, setelah tahu kayak gitu saya sekarang agak jinak sama istri itu. Nggak galak-galak lagi. Ternyata perempuan ada luar biasa. Oleh karenanya disebutkan oleh Nabi, surga di bawah telapak kaki ibu. Itu memang luar biasa. Ibu yang saya muliakan, inilah yang harus disyukuri. Ibu-ibu sebagai kaum Hawa itu bersyukur. Ternyata Allah angkat derajatnya. Ibu-ibu ini nggak punya mahkota gitu ya, nggak punya mahkota di kepalanya, tapi beralaskan surga. Siapapun orang, kerja keras apapun tidak akan pernah sukses manakala dia tidak mau berbakti kepada ibunya. Makanya ibu-ibu ini bersyukur, dan pantaskanlah diri ibu untuk nantinya bisa menjadi ratunya bidadari di surga. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Ibu bapak, ibu yang saya muliakan nih, mohon maaf keliru-keliru terus. Ini ada istilahnya, acaranya ini kan khitanan, syukuran khitanan, kemudian tasyakuran walid matul urus. Kita bahas semua apa salah satu aja? Bahas semuanya ya. Walaupun sebentar. Jadi yang khitanan dulu apa yang ngantenan dulu? Urutannya khitanan dulu ya bu. Khitan dulu baru nganten. Ibu, kita doakan mudah-mudahan Mas Dafa ini benar-benar menjadi anak yang solih, yang bisa membahagiakan, membanggakan keluarga, bahagia dunia, bahagia akhirat. Amin Allahumma. Amin. Nah, ciri-cirinya solih itu gimana toh? Yang sering disolawatkan dulu bu.
alamate anak soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang dihin lisane alus ngendikane kapindho mulya aken ing wong tuane ya Rasulullah sareng-sareng salamun alik ya rafi'asa ni wadaraji sepeda melih ya Rasulullah salamun alik ya rafi'asa ni wadaraji kaping telu asih ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik kaping telu asih ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik sallu ala nabi Muhammad. Bu sing sepindah ciri-ciri sing wong sing solih, ciri-ciri wong sing solihah niku lembut lisane. Lisan bisa menjaga lisannya. Alhamdulillah. Mula panjenengan kula nek kepengin dadi wong sing solih, wong sing solihah kudu njaga lisan. Bu, begitu banyak orang-orang keluarga niki langsung masuk ke keluargaan juga nggak apa-apa yang ribut dengan suaminya itu gara-gara lisane sok mboten teratur gitu apa nggih? Ini bagi bapak-bapak yang di dalam istri itu saya ibaratkan begini Bu, seorang perempuan, seorang wanita itu ibarat sebuah kota yang cuacanya itu mudah banget berubah, kadang-kadang panas. Kadang-kadang panas mandi banget langsung hujan, nggak ada mendung, nggak ada apa itu istri itu kayak gitu. Kadang-kadang kayak bahagia langsung nesu iso. Kadang sering banget dengan aku nih kok. Wong terus guyang-guyu tadi besengut ini ada nih kok. Wong ono kok bapak-bapak niku Bu cerita kali kula Pak Amin aku kok seneng nyambut gawe lho. Ya alhamdulillah terus seneng. Aku kok wegah Bali. Lah kok wegah Bali ngopo? Pokoke Pak Amin aku anggar nyambut gawe kesel jane arek kepengin Bali ning basan wis tekan cepak omahku aku kelingan ya. Paling nang omah bojone aku ya nesu wae. Sing ditakoki duit wae. Sithik-sithik duit, sithik-sithik duit. Nek ora ana duit mencucu ngoten iki Bu. Pasan dikai duit sithik nu seneng, guyang-guyu pokoknya ekstrim cuacanya itu Bu. Nah seorang suami, ini bapak-bapak kalau ada yang di dalam, seorang suami harus siap menempati kota yang cuacanya nggak menentu itu. Jadi nggak boleh seorang suami misalnya kan istrinya nih tiba-tiba marah, tiba-tiba besengut, tiba-tiba bahagia, terus suaminya harus paham, oh ini memang watak perempuan tuh kayak gitu. Jangan langsung difonus kamu tuh mincela-mincele gitu. Mau ngomong ini, saya ngomong ini nggak boleh. Jadi seorang suami itu dengan istrinya itu lisannya harus dijaga. Betul nggih Bu nggih? Di keluarga, di tetangga, nang pasar, pokoknya lisan kita harus dijaga. Biar niku ono cerita Ibu, bakul salak niku padu kali pembeli. Gara-gara lisan guyon awal niku, wong sing tuku salak niku ngomong, "Dek, aku tuku salake." "Oh, nggih monggo milih." Terus kali milih niku ngomong ngedumel ibu niki, "Salak kok cili-cili kaya upil-upil wae." Ngoten niku. Guyon asli niku. Lah bakul niku kesinggung akhir bakule ngomong ngeten niki, "Daripada upilmu sak salak-salak." Ngoten niku. Akhirnya gelut. Gara-gara napa? Tidak bisa menjaga lisannya. Onten melih seorang suami itu, seorang istri Bu, pesen kali bapak kon nukake semongko. Jadi bapak, "Pak, aku tukake semongko ya Pak, ngene bali." Akhirnya dipun tukake satu glundung niku semongko nih. Dibuka kali ibunya, terus semongko niki di maem niku mboten manis, tapi hambar. Hambar. Onten nggih semongko ngoten nggih? Nah, terus ibune niku marah-marah, Pak. Saking marah-marahi pokoknya di ngomong ajeng nyeloni niku mboten saged.
Terus bapaknya ngomong, "Dek, sama kok nesu-nesu ngono itu gara-gara ini apa toh? Sama ke nesu karo sapa? Apa nesu karo aku, apa karo bakule semangka, apa karo sapa gitu." Terus bapaknya ngomong ngeten iki. Ibune ngomong sampan niku bodoh banget semangka koyo ngene dituku ngoten niku. Terus bapaknya ngomong, "Dek, nek sampan nesu karo aku sama salah. Aku tuh sebagai seorang suami tadi sudah memilihkan semangka yang terbagus. Bahkan aku ngomong kali bakule tak kon miliki sing apik, sing manis. Tapi aku bakule ya ora ngerti gitu toh. Semangka ini koyo ini wong ora dicoba barang." Akhirnya pun ngomong, "Nek umpama sampan niku kok ora nesu karo aku." Bapaknya ngomong ngoten niku, Bu. Terus jenengan niku nesu kali bakule semangka, jenengan nggih salah. Bakule semangka niku, Dek, wis milih menyortir mana yang kecil-kecil dibuang, mana-mana yang kelihatan mentah dibuang, ini yang bagus-bagus dijual. Tidak ada penjual buah yang menjual buahnya yang busuk-busuk disajikan. Betul apa betul? Jadi kalau kamu itu kok marah kepada penjual semangka, kamu sudah salah. Kalau kamu nggak marah kepada penjual semangka, nggak marah kepada saya, terus siapa mau marah kepada siapa lagi? Kamu pasti akan marah kepada petaninya. Ibu, Dek, salah Dek. Petani itu Masya Allah, pagi-pagi udah nyangkul, ngerabuk, ngerawat, kadang-kadang naik padang bulan ditilii. Ben semangkane api-api, ben semangkane seger. Ning petani ya orang ngerti ya. Apa semangka niku dadine seger apa ora, gede apa cilik, nggak ngerti, nggak punya kuasa. Jadi kalau kamu menyalahkan petani semangka, kamu salah. Nek sampean ora nyalake aku, ora nyalake bakul semangka, ora menyalahkan petani, terus siapa yang kamu salahkan? Berarti tinggal satu yang akan kamu salahkan, Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu bapak yang saya muliakan, sepele banget tuh, Bu. Tuku semangka dadi ribut karo wong wedok ngoten niku. Wong pernah kal bojo niki wonten bojo niku lho, Bu. Tomongke ora, Dik? Pernah kok, Bu. Nggih ribut juga. Dek ngeten iki teng kamar niku, Bu. Bah, aku arek kondangan gitu. Terus aku iki nggawa jilbab abang apa nggo biru, ngoten niku. Nah, aku ngomong biru ya lebih sejuk lah, Dek. Tapi abang semangat ngono nek ngoten niku. Lah mau aku kon komen kan ngoten nggih. Aku biru. Ya abang api lah, ya abang ya api. Semangat aku ngoten. Terus tak enteni teng teras niku. Bahasane suwi mangke ora tekan-tekan niku kadang-kadang niku jilbabe mboten seniki Bu, jilbab segi 4. Dadi terus ngoten niku nek niku. Ngoten tiyang ngene iki. Kita sedulur nih blak-blakan mawon. Suwi banget teko. Mau kan ngomongin apa, Bu? Kan milikin apa? Biru kali merah jilbab. Tak tunggu suwi banget. Bahasan jedul niku sing dienggo abu-abu ibu. Masya Allah. Tangot ini wong wedok niku, Bu. Makanya saya pengalaman sudah banyak banget ya berkeluarga bertahun-tahun. Artinya ya kita memang harus saling memahami. Gitu apa nggih? Saling memahami biar kita tuh keluarganya bahagia. Ini kalau kayak Mbak Ase, Mbak Dewi ini kan dulu murid saya madrasah ya kan. Sekarang udah alhamdulillah udah sehat-sehat semua, kakak-kakak semuanya. Mudah-mudahan kita nanti ketemu lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Seorang perempuan yang baik itu, Bu, ini ekstrim ya. Seorang perempuan yang baik, istri yang baik, itu dia prinsipnya begini. Saya siap menderita dengan suami. Begitu, Bu. Kan cuman siap. Sayang. Ya. Saya siap menderita. Bukan menderita gitu. Jadi seorang istri yang baik itu dalam hatinya komitmen ketika sudah nikah, saya siap menderita dengan suami, bersama suami. Nah, suami yang baik itu juga harus berkomitmen, saya tidak rela jika istri saya menderita. Begitu, Bu. Jadi istrinya siap, suaminya juga terus mengusahakan melakukan yang terbaik agar dua-duanya bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ibu, bapak, ibu ingkang kula muliaken. Jadi yang pertama, ciri-ciri anak solih itu adalah jaga lisan. Terus ingkang nomor kalih, mulyakaken tiyang sepuhipun. Niki wau pun kula sampaikan Ibu, ridhollah fi ridhol walidain wa syuhtullah fi syuhtil walidain. Ridhoni Gusti Allah itu ridhonya orang tua, murkanya orang tua, murkanya Allah, ridhonya orang tua, ridhonya Allah. Ini pokoknya ini harus serius banget Ibu. Jadi kita, walaupun kita ini udah sepuh,
Walaupun kita itu sudah punya anak, sudah punya cucu, tapi kita tetap punya orang tua. Betul apa betul? Jadi kita harus berbakti kepada orang tua. Sampai kapan Pak Amin kita berbakti? Kita berbakti sampai kapan, Bu? Sampai orang tua meninggal atau gimana? Selama-lamanya. Kita berbakti kepada orang tua itu sampai kita meninggal, bukan sampai orang tua kita meninggal. Jadi kita berbakti kepada orang tua kita, kepada ibunda kita, kepada ayahanda kita, bukan sampai mereka meninggal, tapi sampai diri kita itu tiada. Insya Allah Ibu, kalau cita-citanya Ibu, doa-doanya Ibu selaras satu frekuensi dengan doa-doa orang tua kita, insya Allah kita akan lapang kehidupan ini, insya Allah. Kemudian yang ketiga adalah ciri-ciri anak soleh, wow, asih, asih kepada anak-anak. Jadi ibu-ibu ingkang kalau muliakan, di surga itu Bu, nanti itu akan ada gedung namanya Darul Faroh, itu di surga. Dia tidak sembarangan yang bisa masuk ke gedung ini. Jadi ada gedung yang luar biasa bagusnya, namanya Darul Faroh. Untuk siapa gedung ini? Spesial untuk orang-orang yang bisa memberikan senyuman dan membuat anak-anak kecil tersenyum. Nah ini, jadi orang yang haji, umroh, sholatnya khusyuk, baca Quran, kalau dia nggak deket dengan anak-anak, itu dia nggak akan bisa masuk ke Darul Faroh itu. Pokoknya nih kita harus baik. Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW dengan anak-anak kecil selalu bergembira. Jadi kita harus berbuat baik kepada anak-anak. Kemudian saya kepada sedulur-sedulur. Ibu, ada 4 wanita. Ada 4 wanita yang harus kita muliakan. Seluruh wanita di jagat raya ini harus kita muliakan. Tapi paling tidak ada 4 ini yang wajib banget kita muliakan. Ini jangan sampai lupa ya, saya sampai gini-gini tuh biar ingat. 1 adalah ibu kita. Ibu kita. Kemudian karena ibu kita itulah yang punya berkah. Ibu kita lah yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat, menjadikan wasilah. Kemudian yang kedua adalah istri kita. Nah, istri kita. Kamu itu harus dimuliakan. Kenapa kok bapak-bapak harus memuliakan istrinya? Karena Ibu, istrinya adalah merupakan ibu dari anak-anak kita. Ini ya, kalau saya taruhlah ngomong sama bapak-bapak ini, kenapa seorang laki-laki, seorang suami itu harus memuliakan istrinya? Karena istri kita itu apa Ibu tadi? Ibu dari anak-anak kita. Makanya dulu aslinya kita, seorang laki-laki itu idealnya ketika mau nikah, dia tidak mencari pasangan, tapi mencari ibu-ibu dari anak kita. Atau ibu-ibu dulu ketika menikah dengan bapaknya, ini sudah kadung ya, rapopo ya, harus kadung. Biyen itu mikirnya harus jangan mencari pasangan itu, tapi saya harus selektif karena saya sedang mencari ayah dari anak-anak kita. Begitu Ibu. Nah ini ibu-ibu, oleh karenanya kita harus seperti itu, berbuat baik kepada istri-istri kita. Yang ketiga adalah berbuat baik kepada anak-anak gadis kita. Nah ini anak-anak gadis kita perhatikan, harus lebih perhatiannya daripada anak laki-laki. Nah itu nanti Ibu harus pelajari itu. Yang keempat adalah saudari perempuan kita, dimanapun berada Ibu, apapun keberadaannya. Kalau kita nggak baik dengan saudari perempuan itu berarti siapa tahu Bu? Iya bisa bibi termasuk ya, termasuk bibi, ponaan, kakak, pokoknya gitulah saudari kita. Ibu dulu itu di Mekah Bu, ada seorang ini diterangkan di 2 buah kitab yang menerangkan kisah ini. Ada seorang yang sangat solih Bu, jamaahnya di Masjidil Haram, kemudian puasa tidak pernah berhenti, puasa sunnah, kemudian baca Quran terus kayak gitu. Dan dia orangnya sangat kaya, dermawan, jujur, sampai orang-orang tetangganya itu Bu kalau mau pergi nitip kuncinya di rumah orang ini, nitip kuncinya itu. Nah suatu hari ada seorang haji yang titip uang itu kalau dikuruskan sekarang ratusan juta sampai ke orang ini. Kemudian setelah itu, Pak nanti ketika saya sudah selesai nanti saya ambil. Akhirnya selesai Ibu, mriku dia. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Yang tekon niku bojone. Bapak teng pundi Bu?
bapak pun sedo gitu. Duh, aku ki titip arto tengen bapak jenengan terus pripun nggih? Waduh, mboten ngerti kula wong mboten ninggal wasiat. Dadi kula jumlahi pinten teng gedake teng pundi mboten ngerti. Akhirnya tiang niki pergi nemoni Syekh di Mekah itu. Syekh, ini saya tuh titip uang kepada orang itu. Dia jujur banget. Tapi sekarang kok sudah meninggal, dia nggak ngasih wasiat itu. Terus gimana uang saya itu? Coba kamu datang jam 3 malam, datang ke sumur Zam-Zam waktu itu. Nah, sumur Zam-Zam, terus assalamualaikum, panggil nama orang itu. Kalau dia itu sekarang sedang mendapatkan nikmat di alam barzah, sedang memperoleh kenikmatan, maka dia akan menjawab salamnya. Begitu, Pak. Jam 3 itu datang ke sumur Zam-Zam, dia mengatakan assalamualaikum gitu. Oh, diam aja. Assalamualaikum fulan, ini saya. Assalamualaikum. Meneng mawon, Bu. Sampai 3 kali. Akhirnya orang ini datang ke Syekh itu. Nah terus, Syekh, kula pun manggil-manggil teng sumur Zam-Zam, kok nggak ada ya, nggak ada jawaban. Syekhnya mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa dia ahli neraka ya? Ngoten niku, Bu. Apakah dia ahli neraka? Kenapa nggak nyaut? Akhirnya kalau begitu kamu pergi ke Sam. Di sana ada namanya sumur Burhut. Nah, sumur Burhut itu sekarang masih ada sumurnya itu, Bu. Ceritanya arwah-arwah yang jahat itu diletakkan di situ. Di sumur Burhut itu sekarang nggak boleh dijamah manusia. Pertama mobil nggak bisa masuk, motor juga susah, dan sumur itu menyemburkan aroma yang sangat tidak enak. Sampai di sana waktu itu dia ngomong, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu, Bu. Langsung nyaut itu di Palestina nih ya sumur Burhut itu ya. Akhirnya saking kagetnya dia lali kalih duitnya nih, Pak. Jenengan niku napa jenengan kan wong solih, apian, gitu, sedekep ngibadah, seneng tetulung, jujur. Ning nang apa jenengan kok diletakkan di sini gitu. Terus cerita-cerita, Mas, aku itu apian memang, tapi semua amal-amalku nggak ditompo kali Gusti Allah. Loh, memangnya kenapa? Kula niku, Mas, duwe saudara perempuan. Wong iki tak tinggal sampai aku mati, aku tuh ora tau tegur sapa, ora tau silaturahim mergo ndek iki miskin. Gitu lho, Bu. Akhirnya itu semua sholat tilawahnya, kebaikannya nggak diterima Allah, saya itu disiksa. Tolong Mas sampaikan ke sedulurku wedok iku, mintakan maaf kepada dia, ceritakan bahwa saya hari ini sedang susah banget di alam barzah. Akhir pun terus dia ngomong, masalah duitmu tak pendem ning samping omah, angko takon karo anakku. Ngoten nggih, Bu. Akhiripun dia datang ke bukan bibinya ya, saudara perempuannya itu. Terus minta maaf, saudara perempuannya juga nangis-nangis. Akhiripun silaturahim ke rumahnya, entah kakaknya entah adiknya, di situ nggak disebutkan ya, tapi saudara ininya. Akhirnya apa, Bu? Datang ke Syekh, saya kok kayak gini dan sebagainya itu. Terus sekarang coba kamu datang ke sumur Zam-Zam jam 3 malam. Akhirnya datang ke sumur Zam-Zam, fulan, assalamualaikum. Terus dia sampun menjawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu, Ibu. Jadi kita tuh harus memuliakan sedulur-sedulur wedok kula panjenengan. Setuju? Nggak boleh bertengkar. Apapun masalahnya diselesaikan dengan baik. Jangan sampai kita badan rindi-rindi silaturahim ado-ado tapi kalau sedulure dhewe neng-nengan nggih mboten parang nggih napa nggih. Pokoknya kita baik-baik semuanya karena belum tentu amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun kalau kita beramal kita harus yakin diterima, tapi kan nggak ada jaminan. Kenapa nggih, Bu? Nah, dengan saudara-saudara kita juga tidak boleh meremehkan tentang kebaikan-kebaikan ini. Ibu bapak ingkang kula muliaken, kompon suwi nggih. Cekap kesmeten mawon nggih, sing khitanan, saiki ngantenan. Nah, nyicil. Kemudian ibu-ibu, masalah nikah, ini syariat pertama itu nikah. Jadi seluruh syariat Allah Subhanahu wa taala itu belum diperintahkan, sholat belum diperintahkan, sedekah belum, haji belum, apapun belum. Tapi pertama yang diperintahkan oleh Allah adalah nikah, yaitu nikahnya Nabi Adam dengan Hawa. Dan pernikahan itu berada di mana, Bu? Pernikahan Adam dan Hawa itu berada di mana? Berada di surga. Betul Pak, betul? Makanya kalau ada orang ngantenan, Ibu, dia niru-niru seperti di surga.
Di surga itu kan baik, bagus semuanya suasananya. Makanya ini juga ada dibikin suasana bagus, mobil dihias-hias kayak gitu. Ini niru-niru di surga. Di surga itu juga banyak makanan-makanan yang enak-enak. Di pernikahan juga ada niru-niru seperti di surga, ada makanan, ada minuman. Dan di surga itu nggak ada orang nesunan, nggak ada orang nesu, fresh semuanya gitu kan. Tengen tiang gada damel itu nggak ada orang tukaran, nggak ada orang padu, gitu apa nggih? Semuanya bahagia. Makanya kita pertama kali pelajaran dari pernikahan, kita harus berbahagia selalu. Kemudian ibu bapak, ibu yang saya muliakan, yang kedua adalah karena pernikahan di surga, biar kita kembali ke surga, maka suami istri, termasuk kita semuanya, keluarga kita itu harus bervisi surga. Tujuan utama nikah ibu-ibu niki kudu jangkauannya itu surga, ibu. Bu, ibu nek jenengan kok nikahi gara-gara tujuannya bing sakinah nang donya tok rugi, nggih napa nggih? Bing tok bahagia nang donya tok rugi. Makanya tadi Ibu Robiani saya protes dikit nggak apa-apa ya izinnya. Ibu tadi kan dongoke mudah-mudahan pengantin ini sampai kakek-kakek ninen-ninen kan gitu. Tanggung banget dongan walaupun itu bagus, tapi tanggung. Mudah-mudahan bisa sampai surga bersama-sama begitu. Doa kita itu. Jadi visi kita itu surga. Artinya apa? Rumah kita jadikan amalan-amalan surga. Jangan sampai nih rumah kita nih pengantin-pengantin baru. Ibu ngertos bedanya pengantin baru sama pengantin lama? Bedanya itu, Bu, kalau pengantin lawas gitu, nek pengantin baru itu nek pas tilem itu rangkulan gitu. Nek pengantin lawas ungkur-ungkuran gitu toh. Bapakne mepet siti wae sampean niku koyo nang mikrolet wae kasur semene ombone geser mau geser kan ngoten niku. Nek pengantin lawas sebenarnya nggak boleh kayak gitu ya. Kalau pengantin baru aromanya parfum wangi kan nonton niku. Nek pengantin lawas balsem, PPO, kayu putih. Susah banget. Itu pengantin lawas. Nah, oleh karenanya kalau ibu-ibu, Bu, ini saja di kelingan. Parfum ibu itu harusnya punya dua loh, Bu. Ini yang ada di sini. Parfum ibu dengan bapak-bapak itu beda. Karena pengantin lawas ya. Perbedaan parfum laki-laki dengan perempuan itu begini, Bu. Kalau parfum laki-laki itu yang menyengat, aromanya yang menyengat. Dan kalau perlu bapak ibu nanti dikasih tahu, kalau punya parfum nggak usah gonta-ganti. Jadi parfumnya misalnya parfum aroma apa, Casablanca misalnya gitu kan. Pokoknya Casablanca terus. Jadi ketika ada assalamualaikum, totok gitu, ibu ngerti aromanya. Ini bukan suami saya nih berarti. Begitu. Sampai hafal kayak gitu. Itu parfum untuk suami. Kalau parfum untuk ibu-ibu tidak menyengat gitu ya. Tidak menyengat tapi boleh berwarna. Makanya ibu pakai shadow, pakai apa, biru-biru, pakai kayak pokoknya kayak bidadari turun dari pohon durian itulah. Gitu. Nah, tetapi ibu saya kasih tahu, tadi benar ibu, kita nggak parfuman. Kalau ibu-ibu itu kalau mau bepergian cukup parfum yang hanya menghilangkan bau keringat saja. Pakai Rexona, Pixi, napa-napa niku. Kemudian beli parfum yang menyengat, tapi khusus digunakan di tempat tidur bersama suami. Jadi bikin parfum yang harum yang sampai suaminya nggak bisa tidur, boleh itu. Itu ibu-ibu itu. Malah karpe jenengan bojone men cepet turu nggih. Men cepet turu tang ini suwi niku daripada ganggu wae. Jadi ibu ingkang kula muliakan, nah pernikahan iki memang harus surga. Jangan sampai suami kita misalnya pulang nggak assalamualaikum itu nanti dibahas, Bu. Pak awake dhewe kan niatekan swarga to. Anek mlebu mbok salam, ngono. Utawa jenengan kok kelalen, aduh langsung mlebu wae, metu meneh jo salam gitu loh, Bu. Terus makan tak pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri loh. Saya itu tujuannya surga ya. Mosok keluargaku koyo ngene kabeh. Ibu anake loro. Bapaknya satu, jenengan 1, 4 orang. Kadang-kadang di rumah kita itu ana apa, Bu? Main HP kabeh. Ini rumah apa bioskop gitu kan? Anaknya main game, ibune drama Korea, bapaknya wianan, masya Allah. Jadi ini ya sendiri-sendiri. Itu namanya bukan
Itu namanya apa ya? Itu namanya tinggal bersama. Ya, tinggal bersama itu memang bersama-sama di situ aja ya. Karena ibu bapak, ibu yang saya muliakan, sekali lagi hidup kita sebentar. Kemudian jangan sampai kita padu terus kali bapak. Gini apa kita visinya surga. Sahabat itu bu, tidak semuanya mesra. Jadi sahabat Nabi dengan istrinya itu nggak semuanya mesra. Tapi mereka bertahan. Kenapa bertahan? Karena tujuannya adalah surga. Makanya kalau ibu-ibu marah-marah gitu ya, ingat, la takdzub walakal jannah. Jangan marah maka bagimu surga. Mosok aku arah marah-marah gitu ya. Begitu juga ibu. Kalau jenengan itu, bu, ini satu tak kasih tahu nih. Ibu nanti di sini tuh, itu akan jadi ratunya bidadari semuanya. Amin. Bidadari itu cantik banget ibu. Terus ibu akan paling cantik di antara bidadari itu. Jadi bidadari itu bu, dia kan terbuat dari yakfaron. Jadi bidadari itu ada yang terbuat dari misik. Bu, bidadari ada dua. Satu yang diciptakan oleh Allah dari surga, yang dari emak, dari misik, dari yakfaron. Satu yang dari dunia, yaitu ibu-ibu semuanya itu. Nah, bidadari yang diciptakan Allah itu, kalau dia meludah di lautan itu, air lautannya jadi tawar, nggak asin lagi, saking manisnya itu. Kemudian kalau bidadari itu minum Coca-Cola bu, ya nggak ada bidadari minum Coca-Cola ya, umpama aja ya. Kalau bidadari itu minum Coca-Cola gini, itu Coca-Colanya tuh nampak transparan itu. Nah pokoknya angin cantik banget itu. Nah nanti bapak-bapak itu akan dapat bidadari-bidadari yang begitu banyak luar biasa. Kemudian pas bapak-bapak dikelilingi bidadari, itu ada satu bidadari yang sangat luar biasa cantiknya. Dan itu siapa? Ternyata dia adalah istrinya ketika di dunia itu. Jadi nanti kumpul lagi bu. Makanya ibu-ibu itu kalau bapak jenengan kok ngomong itu nih pas jenengan ajeng kondangan, terus rombongan, terus jenengan kayak maca tadi berias maca. Pas maca terus bapak kok narwang tamu ngeten iki, Dek sama tuh mbok cepet kenteni koncone kayak maca wae. Sampane maca kalau ora padha wae. Misalnya bapak ngoten itu. Betul usah baperan, Pak. Ini bukan wajahku yang sesungguhnya. Wajahku nanti adalah di surga. Saya akan jadi ratunya bidadari. Amin Allahumma amin. Nah, ibu yang saya muliakan, ini sepertinya sudah sore ya. Alhamdulillah kita doakan mudah-mudahan Mbak Lina ini menjadi sakinah, mawadah, warahmah sepanjang waktu dan pada akhirnya menjadi orang yang sa'idun fid dunia wa sa'idun fil akhirah, bahagia dunia, bahagia akhirat, kumpul lagi bersama kita semuanya di surga. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirina wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasanata idza syi'ta sahla. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka lisanan dzakira wa qalban sakira wa badanan sabira wa zaujatan tu'inuna fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa 'anis syarri ab'idna waqdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.